Dia berpura-pura menjadi tunanetra dan mengemis di jalanan sepanjang hari. Tapi di malam hari, dia berubah menjadi pelanggan pelacur yang berpengalaman. Zhao Ge, hei bro. Zhao Liang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melakukan apa yang biasa dia lakukan. Lalu keesokan harinya, dia melanjutkan berpura-pura menjadi tunanetra untuk mengemis. Dia berpikir untuk pulang lebih awal malam ini dan memanggil seorang pelayan. Tapi dia tidak menyangka ada seorang gadis terbaring di wilayahnya. Bangunlah. Jangan berpura-pura lagi, ini wilayahku. Berhenti berpura-pura. Gadis itu hanya bisa pergi ke samping dengan putus asa. Dia duduk di samping dan mendapatkan banyak sumbangan dari orang-orang. Mangkuk yang kosong itu cepat terisi dengan uang. Zhao Liang melihat bahwa gadis itu adalah seorang tunanetra. Dia kemudian mengambil semua uang dari mangkuknya. Tapi dia segera diperhatikan oleh gadis itu. Kamu mencuri uangku. Kembalikan padaku. Zhao Liang mengatakan bahwa yang dia ambil adalah uang perlindungan. Jelas-jelas menindas anak perempuan yang lemah. Namun yang tidak ia duga adalah, gadis ini justru mengubah hidupnya. Tak lama kemudian malam tiba, Mal akan segera mengunci pintunya. Gadis itu duduk di tempatnya tidak tahu harus kemana. Aku juga sudah tidak punya orang tua. Melihat gadis itu masih tidak bergerak, Zhao Liang membungkuk dan bertanya, sudah mati? Di mana orang yang membawamu ke sini? Hei, mereka akan mengunci pintu. Dia ayah kita. Tidak ada ibu dan ayah yang meninggal. Zhao Liang merasa gadis itu lebih menyedihkan daripada dirinya. Segera mengeluarkan 10 yuan dari saku dan menyerahkannya padanya. Dan mengundang gadis itu untuk tinggal di rumahnya. Namun gadis itu mengajukan 2 permintaan. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Tapi lupakan saja apa yang saya sebutkan. Ya, aku tidak akan melakukannya. Kami adalah mitra dan kami akan memotongnya. Tahukah kamu, menelantarkan anak adalah melanggar hukum? Zhao Liang melihat gadis itu adalah anak jalanan. Jadi, dengan niat baik, ia membawanya ke kantor polisi. Ia langsung menyerahkannya kepada polisi wanita. Gadis itu baru menyadari bahwa dia telah ditipu. Pembohong, kamu berbohong padaku. Liar, pergilah ke neraka. Sementara itu, pedagang manusia sedang memukuli seorang anak laki-laki. Ia memarahinya karena bahkan seorang tunanetra pun tidak bisa dia jaga. Dan di sampingnya, seorang wanita sedang menghitung uang yang akan datang mengalir dari anak-anak. Keesokan harinya, Zhao Liang sedang mengemis di koridor. Ia malah didatangi oleh polisi pria. Mereka membawanya ke kantor polisi. Ternyata gadis yang ditemui kemarin mengatakan bahwa Zhao Liang adalah ayahnya. Tahukah Anda bahwa menelantarkan anak adalah tindakan ilegal? Zhao Liang benar-benar tidak bisa membela diri. Akhirnya, ia tidak bisa berbuat lain selain membawa gadis itu pergi. Dia awalnya ingin membawa gadis itu ke pusat penampungan. Tetapi gadis itu sama sekali tidak mau pergi. Karena rasa kasihan, dia terlebih dahulu membelikan makanan untuk gadis itu. Kemudian dia pergi sendirian meninggalkan gadis itu. Namun saat itu tiba-tiba turun salju dengan lebat. Melihat gadis yang buta dan masih kecil duduk di tepi jalan yang dingin. Hati Zhao Liang akhirnya melunak. Dia bertanya kepada gadis itu apakah dia mau pulang bersamanya. Gadis itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Dengan demikian, Zhao Liang membawa gadis itu pulang ke rumah. Dan memintanya untuk mengganti pakaian dengan yang bersih. Tak disangka, gadis itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau. Mengisyaratkan kepada Zhao Liang untuk tidak mendekatinya. Tidak sulit untuk melihat bahwa gadis itu pasti pernah mengalami penindasan sebelumnya. Melihat situasi itu, Zhao Liang hanya bisa keluar dari ruangan dengan hati-hati. Namun itu tidak berguna. Zhao Liang dengan mudah mendorong pintu itu terbuka. Terlihat gadis itu tidur nyenyak sambil memegang erat pisau kecilnya. Film kosong. Keesokan harinya, gadis itu bangun lebih awal. Dia meraba-raba dan masuk ke kamar Zhao Liang. Secara tidak sengaja, dia menyentuh sebuah kotak musik. Film kosong. Melodi yang indah membuat gadis itu terpesona. Film kosong. Siapa yang membiarkanmu menyentuh barang-barangku? Apa yang hebat? Kalau kamu merusaknya, aku akan mengganti rugi. Mungkin kotak musik itu sangat penting bagi Zhao Liang. Marah, dia langsung menyeret gadis itu keluar dari rumah. Dan langsung mengusirnya dari pintu rumah. Keluar. Zhao Liang yang kembali ke dalam rumah terlebih dahulu memperbaiki kotak musik. Lalu dia keluar untuk memulai kehidupannya mengemis sehari. Dia sama sekali tidak menghiraukan gadis yang duduk di depan pintu. Tak disangka, ketika Zhao Liang kembali di malam hari, dia menemukan gadis itu ternyata belum pergi. Apakah ini Paman Liang? Zhao Liang tidak menghiraukannya. Sebaliknya, dia dengan acuh tak acuh bersiap untuk masuk ke dalam rumah. Kali ini dia membiarkan anak perempuan itu mandi terlebih dahulu sebelum makan. Jelas-jelas anak perempuan itu tidak benar-benar menginginkan uang. Tapi Zhao Liang langsung meletakkan uang itu di tangannya. Kemudian dia pergi tanpa merasa belas kasihan memasuki ruangan dan menutup pintu. Anak perempuan itu pun menurunkan kewaspadaannya. Zhao Liang teringat akan putrinya. Maka dia segera membuka pintu. Setelah mandi, Zhao Liang memberinya pakaian bersih miliknya. Mau makan tidak? Dengan begitu, Zhao Liang kembali membawa anak perempuan itu masuk ke dalam rumah. Kali ini dia mempersilakan anak perempuan itu mandi terlebih dahulu sebelum makan. Namun anak perempuan itu tampak sangat menolak. Mungkin dia merasa hanya dengan kotor dia akan aman. Namun setelah persuasi sabar dari Zhao Liang, anak perempuan itu akhirnya menurunkan kewaspadaan. Anak perempuan yang belum pernah mandi merasa segar seluruh tubuhnya. Dengan senang, dia menunjukkan senyum yang sudah lama tidak terlihat. Setelah mandi, Zhao Liang memakaikan baju bersih miliknya kepada anak perempuan itu. Dia adalah putriku, ayo Jingjing, datanglah ke papa. Ternyata ada bekas luka pukulan di punggung gadis itu.
Zhao Liang bertanya siapa yang memukulnya. Gadis itu berkata namanya Jingjing. Dia dibeli oleh pedagang manusia untuk mengemis dan menghasilkan uang untuk mereka. Jika tidak mendapatkan uang, ia akan dipukuli habis-habisan. Jika ada anak yang sehat, pedagang manusia akan dengan jahat melukainya hingga cacat. Agar mendapatkan simpati dari pejalan kaki untuk memberi lebih banyak uang. Bajingan sialan. Mengapa tidak menelepon polisi? Jingjing berkata tidak ada yang akan percaya anak-anak. Lagi pula mereka semua sudah takut setelah dipukuli. Zhao Liang marah hingga menggertakkan gigi. Dia mengatakan jika bertemu pedagang manusia, dia pasti akan mengirim mereka ke penjara. Tidak disangka, keesokan harinya dia benar-benar bertemu pedagang manusia. Mereka menarik Jingjing dan hendak membawanya pergi. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Dia putriku. Ikutlah dengan ayah. Ini jelas adalah pemaksaan anak untuk mengemis. Zhao Liang pasti tahu trik pedagang manusia. Mengomeli mereka benar-benar tidak punya hati nurani. Jingjing juga membantah bahwa mereka bukan orang tuanya. Gatal ya? Mau dipukul ya? Di depan umum, pedagang manusia berani bertindak. Bisa dibayangkan bagaimana mereka biasanya menganiaya anak-anak ini. Pertengkaran mereka menarik perhatian polisi di dekatnya. Melihat situasi ini, pedagang manusia buru-buru mengeluarkan sertifikat adopsi Jingjing. Dan balik menyerang Zhao Liang dengan menuduhnya menculik putrinya. Polisi wanita tahu pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Namun, pihak lawan memiliki semua dokumen yang lengkap. Dia hanya bisa membawa kedua belah pihak ke kantor polisi. Setelah penyelidikan yang mendetail dan verifikasi, ayah Jingjing sudah tiada. Ibu menikah lagi. Jingjing diserahkan oleh ayah tirinya kepada segerombolan orang ini untuk diadopsi. Diadopsi? Ini jelas memaksa anak untuk mengemis. Tidak, dia dipaksa untuk mengemis. Dia bukan anakmu. Anak laki-laki itu bilang dia memang terlahir cacat. Dia bilang itu adalah akibat jatuh sendiri. Tubuh Jingjing penuh dengan bekas luka, kan itu bukti? Zhao Liang sangat marah mendengarnya. Tapi pihak sana memiliki bukti adopsi dari orang tua Jingjing dan desa. Dan anak-anak juga tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Polisi wanita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Begitulah. Zhao Liang melihat dengan mata terbuka lebar saat pedagang manusia membawa Jingjing pergi. Tapi dia tidak menyerah. Dia segera memanggil taksi. Dia terus mengikuti mobil pedagang manusia dari jarak jauh. Mereka tiba di sebuah desa di pinggiran kota. Kemudian mereka menarik Jingjing keluar dan memukulnya dengan brutal. Zhao Liang merasa sakit hati melihat Jingjing dan segera maju untuk menghalangi. Pedagang manusia memperingatkan Zhao Liang untuk tidak mencampuri urusan keluarga mereka. Dia bukan putrimu. Katakan siapa aku lalu siapa aku 12. Aku tidak mengenal. Tianba, kamu adalah ayah. Katakan siapa aku. Ibu. Para pedagang manusia bahkan memaksa Jingjing untuk mengaku apakah dia mengenal Zhao Liang. Aku tidak mengenalmu. Pada saat ini, para pedagang manusia semakin angkuh. Mereka langsung menarik kerah baju Zhao Liang. Suruh dia pergi sejauh mungkin. Dengan begitu, para pedagang manusia sekali lagi menarik Jingjing pergi. Zhao Liang sangat putus asa, hanya bisa melihat dengan mata terbuka lebar. Malam itu, Zhao Liang minum banyak alkohol. Dalam keadaan mabuk, dia bertingkah tidak karuan di jalan. Mungkin karena sakit hati melihat nasib Jingjing. Dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, dia mencari ke seluruh jalan seperti orang gila. Mencari tempat di mana Jingjing mungkin pergi mengemis. Hingga lampu jalan menyala di malam hari. Zhao Liang masih tidak menyerah. Begitu, dia mencari selama beberapa hari berturut-turut. Akhirnya melihat Jingjing di sebuah jalan. Zhao Liang kali ini tidak mendekat untuk berdebat, tetapi mengikuti mereka dari jauh. Mengamati gerak-gerik pedagang manusia dengan diam-diam. Terlihat pedagang manusia meminta kedua anak itu untuk melepas sepatu mereka. Mengambil semua uang yang mereka kumpulkan sepanjang hari. Kemudian membawa kedua anak itu ke dalam mobil van dan pergi begitu saja. Dalam keadaan terdesak, Zhao Liang mengambil mobil milik orang yang lewat. Mengikuti mobil pedagang manusia. Hasilnya, Zhao Liang menemukan bahwa pedagang manusia itu telah menjemput banyak anak pengemis di sepanjang jalan. Akhirnya mereka membawa anak-anak ini ke sebuah desa di pinggiran kota. Zhao Liang tetap di dalam mobil sampai larut malam. Memanfaatkan kesempatan saat pedagang manusia semua tertidur. Dia diam-diam memasuki rumah tempat Jingjing berada. Lalu membawanya keluar dengan diam-diam. Zhao Liang mengemudikan mobil hingga fajar menyingsing. Jingjing bertanya-tanya kemana dia akan pergi. Zhao Liang berbohong bahwa dia pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, Zhao Liang melewati sebuah salon di desa dan berhenti. Dia meminta tukang cukur untuk menggaya rambut sesuai dengan gaya putrinya. Memberikan potongan rambut kepada Jingjing. Setelah rambutnya dipotong, Zhao Liang seolah melihat putrinya kembali. Kemudian dia berfoto bersama Jingjing beberapa kali. Di sepanjang jalan, Jingjing memegang foto mereka berdua dengan penuh kasih. Seolah ada aliran hangat dalam hati. Merasakan kehangatan. Setelah melewati jalan pegunungan yang berkelok-kelok, Zhao Liang membawa Jingjing turun di sebuah desa. Anak-anak desa melihat Jingjing dan berteriak. Nyonya Yan Ling Ling kembali. Pembohong. Kenapa kamu berbohong padaku? Saat itu, Jingjing baru mengerti. Ternyata Zhao Liang ingin mengantarkannya kembali kepada ibunya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu butuh seorang ibu untuk memiliki kehidupan yang normal. Tapi yang Zhao Liang tidak ketahui adalah ibu Jingjing dan ayah tirinya. Bagi Jingjing, itu adalah mimpi buruk yang sangat nyata. Tolong, aku mohon padamu, bawa aku pergi bersamamu. Hari demi hari, semakin jelas. Saat itu, ibu Jingjing berlari mendekat. Dia tampak sangat peduli pada Jingjing. Dia mengundang Zhao Liang ke rumahnya.
Ayah tiri Jingjing terlihat sangat ramah. Zhao Liang meminta mereka untuk mengantarkan Jingjing ke sekolah. Jangan biarkan anak itu mengemis lagi. Kemudian dia mengeluarkan 10.000 yuan dan memberikannya kepada mereka. Itu untuk membayar sekolahnya. Saat perpisahan, Jingjing merasa tidak rela Zhao Liang pergi. Ayah tiri melihat hal itu dan menunjukkan sifat aslinya. Dia menarik Jingjing dan memukulnya dengan keras. Ini membuat Zhao Liang benar-benar marah. Dia mendorong ayah tiri Jingjing ke dinding. Jika kau menyentuhnya lagi, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memukulnya. 30.000 tidak cukup. Berikan aku 30.000 untuknya. Akhirnya, Jingjing mengantarkan Zhao Liang ke pintu desa. Saat berpisah, kedua orang itu menangis sangat sedih. Saat itu, ibu Jingjing akhirnya merasa tergerak hatinya. Dia ingin menjual Jingjing kepada Zhao Liang. Berikan aku 30.000 yuan untuknya. Zhao Liang hampir tidak percaya ada ibu seperti itu. Tapi dia tetap sangat bersedia. Tapi siapa sangka, ayah tiri tiba-tiba muncul dan menaikkan harga. 30.000 tidaklah cukup. Tidak kurang dari 60.000. Setidaknya harus 60.000, tidak boleh kurang 1 sen. Demi Jingjing, Zhao Liang hanya bisa setuju. Namun, dia harus kembali untuk mengumpulkan uang. Dan memberitahu pihak lain untuk tidak menjual Jingjing kepada pedagang manusia selama waktu mengumpulkan uang ini. Jangan jual Jingjing kepada pedagang manusia lagi. Akhirnya, dengan putus asa, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Jingjing dengan air mata. Zhao Liang adalah seorang penyanyi rock terkenal. Teman-temannya yang dibantu olehnya semuanya banyak. Kini dia yang jatuh miskin menelepon teman untuk meminjam uang. Namun, saat dia menelepon, dia baru tahu. Entah sudah diblokir oleh orang itu. Atau mereka beralasan sedang di luar negeri. Bahkan ada yang bilang meskipun punya uang, mereka tidak mau meminjamkan. Saat-saat gemilang, teman-teman banyak. Saat jatuh miskin, tidak ada teman. Melihat foto-fotonya bersama Jingjing, air mata Zhao Liang mengalir tak terhenti. Dia memutuskan untuk kembali dan menjual rumahnya untuk menebus Jingjing. Namun, saat bersiap untuk mengisi bahan bakar di jalan, dia melihat pedagang manusia lagi. Dia melihat mereka menuju arah rumah Jingjing. Zhao Liang segera mengemudikan mobil dan mengikuti mereka. Setelah mengikuti mereka sepanjang jalan, mereka memang pergi ke rumah Jingjing. Ayah tiri menjual Jingjing lagi kepada pedagang manusia. Pedagang manusia menyeret Jingjing ke mobil dan membawanya pergi. Zhao Liang mengemudikan mobil dan juga mengikuti mereka. Jingjing sangat membenci pedagang manusia di sampingnya. Mengeluarkan pisau kecil dan menusukkannya langsung ke pahanya. Pedagang manusia itu berteriak kesakitan. Pedagang manusia yang lain cepat-cepat menginjak rem. Ingin menarik Jingjing dan memukulinya dengan kejam. Untungnya Zhao Liang muncul tepat waktu. Mengeluarkan belati dari pinggangnya. Melihat itu, pedagang manusia langsung merasa takut. Mister, calm down. Aku sudah bilang padamu untuk membiarkan dia pergi. Di bawah ancaman pisau Zhao Liang, pedagang manusia itu melepaskan Jingjing. Untuk mencegah pedagang manusia mengejar, Zhao Liang juga menusuk ban mobil mereka. Kemudian mengemudikan mobil dengan cepat pergi. Namun, yang menyebalkan adalah mobil kehabisan bensin di tengah jalan. Kedua orang itu hanya bisa berjalan maju. Ketika malam tiba, mereka hanya bisa beristirahat di rumah kosong. Paman Lian, bisakah kamu menjadi ayahku?